Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil industri pabrik kecap Cap Jeruk Pecel Tulen Surabaya. Industri lokal rumah tangga yang bisa menghasilkan 4.000 liter per hari. Pabrik kecap manis Cap Jeruk Pecel Tulen telah ada sejak tahun 1937. Pabrik kecap ini dimulai dari industri rumahan yang kala itu dikelola oleh Huan King Hin dan sekarang telah diwariskan ke generasi ketiga, yaitu Wahyu Handoko. Kecap Cap Jeruk Pecel Tulen diolah dari bahan alami sesuai resep turun-temurun dan teknik tradisional. Di sini saya melakukan wawancara dengan Ibu Suliani, di mana ibu ini bekerja sudah lebih dari 12 tahun. Dalam analisis ini terdapat 4 metode, yaitu social mapping, diagram Venn, pola konsumsi, dan matriks score. Yang pertama ada social mapping. Social mapping atau pemetaan sosial, di mana pabrik kecap Cap Jeruk Pecel Tulen ini berada di Jalan Sidoarjo Baru, nomor 15A, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60143. Pabrik kecap Cap Jeruk Pecel Tulen berada di Jalan Sidoarjo Baru, di mana daerah tersebut merupakan daerah padat penduduk dan rata-rata para warganya bekerja di pabrik kecap jeruk ini. Untuk lokasinya, pabrik kecap ini berada cukup strategis, di mana di samping-samping pabrik tersebut terdapat toko-toko, juga warung, dan di sebelahnya juga terdapat toko atau distributor dari kecap ini, di mana pembelinya bisa membeli di toko itu saja tanpa perlu ke pabriknya langsung. Yang kedua ada diagram Venn. Diagram Venn adalah gambaran yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek. Jadi diagram Venn dalam pabrik kecap Cap Jeruk Pecel Tulen ini adalah satu, segi pemasaran yang kurang maksimal. Kedua, permasalahan mengenai tingkat kualitas dalam produksi kecap. Yang ketiga, persaingan yang sangat cukup banyak. Yang keempat, akibat dari pandemi, produksi kecap mengalami penurunan penjualan. Yang kelima, ada pergantian karyawan seminggu 3 kali secara bergilir, di mana pergantian tersebut bertujuan agar produksi kecap tersebut tidak mengalami kemacetan, dan juga hal tersebut bertujuan jika ada yang tidak masuk maka tidak mengalami kerugian. Yang berikutnya ada pola konsumsi atau food basket dalam pabrik kecap Cap Jeruk Pecel Tulen, di mana dari ketiga bahan baku tersebut sudah ada yang menyuplai dan mereka akan menerima segala bentuk ketersediaan yang dibutuhkan oleh pabrik tersebut. Yang pertama ada kedelai hitam, di mana kedelai hitam ini disuplai langsung dari Banyuwangi. Dan yang berikutnya ada gula merah. Gula merah ini disuplai dari Lampung, Blitar, dan Madura karena gula merah dari daerah tersebut sangat bagus warnanya dan cocok untuk dibuat kecap. Yang berikutnya ada garam. Untuk garam sendiri dari pabrik ini yang menyuplai dari daerah Gresik. Yang berikutnya ada matriks scoring, di mana dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk bahan baku skornya 10 karena bahan baku tersebut dinilai cukup karena ketersediaan penyuplai yang menyediakan bahan mampu meminta dalam jumlah besar jika terjadi permintaan yang cukup banyak. Yang berikutnya ada gaji karyawan, di mana gaji karyawan ini mereka dibayar per hari 120.000, dan untuk mereka yang lembur biasanya dibayar lebih. Yang berikutnya ada makan siang karyawan. Biasanya si
maka akan mengalami kerugian untuk penghariannya. Jadi skornya adalah 6, karena bila kendaraan mengalami kerusakan maka penjualan akan berimbas. Yang berikutnya, tingkat persaingan tinggi. Jadi dalam persaingan tersebut, karena terdapat berbagai merek kecap yang menjual pasaran, menjadikan persaingan menjadi tinggi. Jadi untuk skor tingkat persaingan tinggi ini ada 6. Sekian video saya. Jadi tadi adalah proses industri yang terjadi dan juga produksi kecap yang ada di pabrik kecap Cap Jeruk Pecel Dalam Surabaya. Mohon maaf bila ada